Mm-mm. Dan ini menjadi, Iya. menurut saya apa ya, sangat, kalau saya lebih suka ngelihat filsafatnya kan sebenarnya, apa ideologinya gitu Hmm. yang masuk ke dalam gitu. Dan saya Iya. saya setuju banget dengan apa yang George Orwell bilang gitu. George Orwell itu kan yang ya penulis buku 1984, Animal Farm dan lain-lain gitu. Dia Animal bilang, Farm. Ya. mm-mm. Dia bilang itu bahwa ada satu satu komentar tentang Hitler yang sangat menarik gitu menurut saya. Dia bilang Hmm. bahwa kenapa Hitler itu bisa prevail di Jerman gitu. Kenapa dia bisa sukses Hmm. di Jerman? Karena dia sadar satu hal gitu, bahwa terkadang apa yang kadang-kadang apa yang manusia inginkan itu bukan cuman mobil mewah, terus hidup lama, pensiun, uang banyak gitu. Itu kan sebenarnya the American dream kan. Eh, Iya. Impian orang Amerika banget gitu. Liberal economy dan lain-lain gitu. Cuman yang George Orwell ini dia bisa diagnosa itu bahwa banyak orang itu justru nggak mau itu gitu, bahwa kadang yang justru diinginkan orang itu sebenarnya blood, sweat, and tears gitu kan, toil untuk bekerja Hmm. keras gitu. Makanya pada saat Hmm. uh, Hitler naik naik daun gitu, dan dia bawa orang Jerman itu bisa dengan semangat yang begitu keras gitu, dan orang ikut dia gitu, mau gitu orang. That sense of achievement ya. Mm-mm. Apalagi kalau secara teori sosiologi, em, salah satu fungsi konflik adalah meningkatkan persatuan di satu grup Mm-mm. yang berkonflik dengan grup lain gitu kan. Iya. Mm-mm. Nah, waktu itu kalau kita ngomongin Hitler, orang Jerman aja sama panggil dia the Führer kan. Iya. Mm-mm. Führer itu apa? Pemimpin ya? Pemimpin, Atau bapak? pemimpin, pemimpin Pemimpin ya, cuman yang Führer. absolut gitu. Makanya kalau zaman dulu itu kan kan itu Der Führer kan. Dan sempat waktu itu orang Kristen di Jerman itu, termasuk orang-orang kayak Dietrich Bonhoeffer kalau Bapak tahu, mereka itu bilang bahwa bikin slogan mereka sendiri gitu, bahwa mereka bilang cuma ada satu Führer dan itu adalah Kristus gitu. Jadi Ya, absolut, pemimpin yang absolut gitu Führer itu. Herr Führer kan Mm-mm. dipanggilnya. Herr Führer. Mm-mm. Ya, eh, ya Hitler bisa naik karena waktu itu kan Jerman betul-betul ditekan kan, Mm-mm. Iya. ya kan? Mm-mm. Dia harus bayar kerugian perang, Iya, PD1. Polandia harus lepas kan, Mm-mm. Iya. dan segala macam gitu loh. Mm-mm. Jadi memang dulu itu kalau saya pikir ya, apa perlakuan dari negara-negara Barat kan sebenarnya ini jatuhnya juga negara Barat ya, maksudnya Jerman juga masuknya Eropa Barat, tapi kan waktu itu Allied Nations ini kayak kayak padahal Rusia dulu ikutan Allied Nations ya, Mm-mm. eh, Amerika, Inggris, Prancis ini memang keterlaluan sih. Mm. Semua kan di itu kan, terus wilayahnya diambil juga kan, Mm-mm. gitu loh. Dan itu bikin jadi orang sakit hati. Iya. Orang Jerman kan sakit hati. Mm-mm. Ya pernah ada cerita yang mungkin di kelas saya pernah ceritain dulu. Ada satu orang Jerman bawa keledai untuk narik gerobak, di gerobaknya isinya duit. Mm-mm. Kebayang, duit satu gerobak. Pergi ke toko roti, terus dia beli roti. Nah, duit satu gerobak itu hanya buat satu roti ini, roti panjang begini. Mm-mm. Uang satu gerobak itu. Mm. Kebayang Deutschland Mark itu nggak kepake dulu kan? Iya. Iya betul. Deutsche Mark kayak Dia worthless gitu dulu. Mm-mm. iya diturunin uangnya, disimpan di depan toko. Mm-mm. Waktu dia masuk buat ngambil roti, keledai sama gerobaknya hilang. Mm-mm. Duitnya masih ada. Mm-mm. Ya, Iya. kalau duitnya punya nilai kan berarti duitnya yang diambil harusnya. Mm-mm. Gerobaknya nggak hilang kan, Mm-mm. repot bawa keledai buat apa gitu. Iya. Nah, itu kan yang bikin rakyat Jerman sama-sama punya sakit hati yang sama terhadap ini. Dan pinternya Hitler adalah dia bisa cari kambing hitam. Iya. Iya betul. Kan dia kambing hitamnya kan orang Yahudi, dia bilang. Mm-mm. Orang Yahudi itu cuma bisa cari duit katanya. Mm-mm. Tapi tidak mau membela negara sendiri. Mm-mm. Gitu ya.
Tapi ya itu betul. Apa manusia itu kadang bukan hanya cuman pengen hidup enak apa segala macam. Itulah Iya. sebabnya kadang banyak orang-orang yang udah punya duit, achievementnya udah tinggi gitu. Mm-mm. Terus mereka mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena udah kayak hilang tujuan hidup kan. Iya, iya. Kalau kata si siapa? Eksistensialis Rusia. Ini kan juga termasuk yang itu ya. Fyodor Dostoyevsky yang penulis The Brothers Karamazov dan Hmm. apa? Crime and Punishment gitu. Dia bilang bahwa Ya. siapa bilang gitu kan? Siapa bilang bahwa yang diinginkan manusia adalah untuk hidup enak, untuk mendapatkan segala yang dia inginkan dan dibutuhkan dan abis itu dia akan baik-baik saja gitu. Dia bilang itu kan cara kita berelasi dengan hewan ternak gitu, bukan dengan manusia. Dia sampai bilang Hmm. satu kalimat yang menurut saya kayak berani banget sih. Dia bilang pada suatu saat di mana semua orang sudah mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan, bahkan pada saat itu manusia akan berevolusi gitu. Akan berevolusi Hmm. hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu seorang manusia, bukan seorang hewan ternak gitu. Bahwa to Hmm. show that he's a man gitu. Jadi dia akan berevolusi gitu. Karena dan salah satu yang paling mendasar dari teori filsafatnya Dostoyevsky itu kan bahwa to apa to strive is to gain gitu, untuk berjuang itu untuk mendapatkan gitu. Makanya Ya. menurut dia, dia tulis di buku The Demons gitu, The Possessed. Di situ dia menceritakan bahwa tentang dia kan penulis novel sebenarnya. Ide-ide dia itu Hmm. kebanyakan ditulis di novel gitu. Dan dia teori di sini tuh bahwa liberal freedom gitu, liberal freedom tanpa moralitas itu akan merasuki seseorang gitu. Untuk memiliki kebebasan yang gak ada batasan moralitasnya itu akan menjadi the worst tyranny that there ever was gitu. Dan menurut saya itu apa yang kita melihat resemblance-nya itu yang terjadi sekarang gitu. Dimana setelah setelah perang dingin, Amerika mulai melihat ke diri sendiri kan, melihat internally gitu. Dia bilang, oh Ya. kelihatannya dunia sudah mulai baik-baik saja, Amerika udah jadi polisi dunia, sekarang it's time to look inwards, kita bikin ekonomi Amerika semakin maju, dan dunia akan mengikuti gitu. Dan selama kita ngasih free market ekonomi di seluruh dunia, kapitalisme, demokrasi kita perjuangkan di seluruh dunia, orang akan baik-baik saja gitu, orang akan nurut-nurut dan tunduk gitu. Cuma kan buktinya enggak gitu. Ada contending superpowers yang dengan dimana Rusia gitu kan sebenarnya ekonominya GDP-nya itu kan rendah ya Pak, bisa dibilang rendah gitu. Hmm. Saya kemarin pernah Hmm. lihat statistiknya, GDP suatu negara Rusia yang sebesar itu GDP-nya sama dengan satu state of Florida di Amerika gitu. Hampir mirip lah, Ya. cuman segitu. Ekonomi mereka kan jauh ketimpang banget. Tapi ya masih banyak juga orang Rusia yang mau itu gitu, mau something else yang bukan maunya free market economy, yang justru maunya ya kita lihat kayak orang-orang kayak Putin dan pendukung-pendukungnya, yang mereka mau itu kan sebenarnya glory, power gitu, untuk to Ya. put a name in history gitu. Mereka nggak mau hidup mewah dan hidup mungkin lama atau pensiun dan the American dream itu mereka nggak mau gitu. Yang lebih mereka mau itu ya glory and power and nama untuk mereka sendiri gitu. Ya. Betul. Hmm. Ya, in a sense, people live their life untuk nyari kepuasan. Mm-mm. Tapi yang namanya kepuasan tiap orang kan beda-beda, Mm-mm. ya Yeah. kan? Dan eh, ada yang kepuasannya itu karena sense of achievement, ada yang kepuasannya karena bisa beli ini beli itu. But in a way sebenarnya kalau kebetulan saya juga dulu pernah bikin skripsi mengenai ini, mengenai kepuasan ini, Mm-mm. tapi di tempat kerja ya. Mm-mm. Dan ternyata kepuasan di tempat kerja itu kalau kita ngomong benar-benar kepuasan itu bukan berdasarkan besaran penghasilan. Iya Kalau mungkin. besaran penghasilan betul mempengaruhi ya. Mm-mm. Kalau besaran penghasilannya sampai nggak bisa memenuhi kebutuhan dia sih nggak juga. Tapi kalau setelah itu kebutuhan dia etis terpenuhi, kepuasan kepuasan dia itu diambil dari apa? Dari achievement. Mm-mm.
Iya. bagaimana dia ngerasa bahwa hidupnya ini berguna bagi orang lain, Mm-mm. bagaimana dia ngerasa bahwa tempat kerjanya ini membutuhkan dia, Iya. gitu lah. Iya, karena secara psikologi juga achievement itu eh, memberi kick dopamin kan sebenarnya. Jadi pada saat kita Betul. achieve sesuatu, dopamin kicks in dan itu membuat kita ingin lagi gitu. Jadi saya setuju bahwa mungkin untuk orang-orang itu eh, kepuasannya ada berbeda-beda gitu. Bisa relatif in a sense quote unquote gitu relatif. Cuman itu mungkin ada apa ya? eh, hierarki kepuasan gitu. Mungkin pada in the apa eh, everyday life kepuasan mereka dibutuhkan ya uang dan makanan dan shelter dan suatu keluarga dan pertemanan gitu. Cuman in a higher hierarchical sense mereka butuh achievement gitu. Tapi dan menurut Ya, saya yang paling ultimate itu ya manusia butuh suatu identitas pasti kan. Butuh suatu tanggung jawab dan mereka juga butuh suatu pengharapan gitu yang pasti gitu. Baru mereka betul. bisa puas dengan in the fullest sense of the word gitu menurut saya. Pada Itu saat itu itu sesuai dengan teori Abraham Maslow. wah, saya nggak tahu. Saya Iya, itu ada nggak teorinya tahu. itu Ray, dan yang kamu sebutin itu memang betul. Di Hmm. piramid itu yang paling bawah itu physical ini apa? Physical needs. Jadi Oh, makan, mm-mm, minum apa segala macam. Itu paling bawah tuh. mm-mm, Yang paling atas itu piramid paling atas namanya self esteem. hmm, Jadi kalau ini udah terpenuhi, yang paling di atas yang betul-betul manusia pengen adalah self esteem. iya. Ya, bahwa Kepuasan dirinya secara menyeluruh. ini Mm-mm, ya dibutuhkan, bahwa dirinya ini berkontribusi gitulah. Itulah sebabnya banyak orang yang dalam tanda kutip milioner itu mereka kan banyak yang tergabung dalam apa maksudnya upaya-upaya amal, mm-mm, ya kayak Bill Gates kasih amal apa segala macam. iya, Apakah itu mereka orang baik? Berdasarkan teori ini belum tentu. mm-mm, iya. Karena bisa Karena for bisa aja selfish dia reasons ngasih. juga. Ya, karena Mm-mm, dia ngasih itu sebenarnya ya I need to be recognized gitu. iya, iya. Mm-mm. Gitu. Makanya menurut saya ya kepuasan yang benar-benar apa ya, to be human gitu ya, to be fully content as a human itu butuh suatu yang drive deep into the soul gitu. Makanya saya sangat-sangat setuju dengan apa yang C.S. Lewis katakan gitu ya, bahwa eh, Ya, jiwa saya merindukan apa yang di luar dunia ini gitu. Makanya berarti konklusinya dari argumen tersebut bahwa ya mungkin jiwa saya tidak diciptakan hanya untuk dunia ini sekarang gitu. Butuh a higher sense, a higher purpose gitu. ya. Kalau kalau kita secara secara ngomongin secara agama ya, secara rohani lah ya, Mm-mm, eh, kita selalu diingatkan bahwa dalam hati manusia itu ada satu lubang mm-mm, yang tidak iya, bisa dipenuhi oleh apapun, karena mm-mm, memang dia tidak berdasar gitu. iya, mm-mm, Berarti logikanya kalau untuk menutup lubang yang tidak berdasar harus ditutup oleh sesuatu yang tidak ada habisnya, iya, iya, tidak terbatas, gitu mm-mm, kan? Kalau mm-mm, yang tidak terbatas dipenuhi lagi dengan yang tidak terbatas. iya, Yang tidak terbatas ya kita tahu siapa lah ya. iya, gitu.